Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Fitri Utami akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Corporate Governance and Earnings Management in Concentrated Markets oleh Eldiri pada tahun 2020. Artikel ini dikeluarkan di Journal of Business Research. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Meskipun tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan adanya mekanisme kontrol tanpa adanya persaingan, terkadang juga gagal untuk mencegah malpraktek keuangan di pasar terkonsentrasi. Tingkat persaingan industri yang diukur dengan konsentrasi pasar dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam manajemen laba. Hal ini dapat dikaitkan dengan 3 alasan utama, yaitu yang pertama, persaingan yang lebih rendah antara perusahaan di pasar tersebut mengurangi probabilitas bahwa setidaknya satu dari perusahaan akan bersedia untuk memberikan investor berupa informasi yang akurat. Dan dengan demikian, membuatnya lebih kecil kemungkinannya bagi perusahaan lain untuk memanipulasi akun mereka yang untuk dideteksi. Yang kedua yaitu tingkat persaingan yang lebih rendah untuk sumber keuangan di pasar terkonsentrasi mengurangi kebutuhan perusahaan untuk memberikan informasi lebih banyak untuk mengurangi biaya modal mereka. Dan alasan yang ketiga yaitu tidak adanya kekuatan disiplin kompetisi mendemotivasi manajer dari melakukan upaya karena kemungkinan lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, ada juga 3 alasan utama perusahaan-perusahaan di pasar terkonsentrasi dianggap kurang cenderung untuk terlibat dalam manajemen laba, yaitu yang pertama, perusahaan tipikal dari pasar terkonsentrasi diharapkan memiliki kekuatan penetapan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tipikal di pasar yang tidak terkonsentrasi. Alasan yang kedua, tingkat persaingan yang lebih rendah di pasar terkonsentrasi mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menahan informasi hak milik yang akan merusak posisi kompetitif mereka jika diungkapkan kepada pesaing dan pendatang baru. Dan alasan yang ketiga yaitu perusahaan di pasar terkonsentrasi menghadapi sedikit tekanan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif atas rekan-rekan mereka untuk bertahan atau menghindari ancaman pengambil alihan. Dan dengan demikian mereka cenderung menggunakan manajemen laba. Karakteristik Dewan Direksi merupakan komponen kunci dari struktur tata kelola perusahaan dan secara umum dianggap sebagai mekanisme yang efektif dalam memitigasi manajemen laba. Namun pengaruhnya dapat dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi industri dalam dua cara yang berbeda. Menurut satu perspektif, efek mitigasi dari tata kelola akan lebih kuat di pasar terkonsentrasi karena tata kelola dapat bertindak sebagai pengganti untuk tidak adanya kekuatan disiplin kompetisi. Tetapi di sisi lain, efek ini mungkin lebih lemah karena kebisingan yang lebih tinggi dan asimetri informasi di pasar terkonsentrasi yang membuat perilaku manajer lebih sulit untuk dipantau oleh anggota dewan independen. Selain itu, efeknya juga dapat dilemahkan oleh kekuatan negosiasi yang lebih tinggi dari manajer dalam perusahaan mereka yang memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol lebih besar atas pengambilan keputusan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian Eldiri ini ada dua, yaitu yang pertama, menguji pengaruh pasar terkonsentrasi terhadap manajemen laba. Lalu, tujuan yang kedua yaitu memeriksa apakah efek mitigasi tata kelola perusahaan pada manajemen laba akan lebih kuat atau lebih lemah di pasar yang lebih terkonsentrasi. Selanjutnya, literatur dan hipotesis penelitian. Konsentrasi pasar dan manajemen laba. Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham, manajemen laba dapat dipandang sebagai contoh masalah agen yang utama. Pengaruh konsentrasi pasar terhadap manajemen laba dapat dilihat melalui dampaknya terhadap masalah keagenan. Secara khusus, tingkat manajemen laba oleh manajer tergantung pada bagaimana persaingan industri, yang biasanya diproksikan dengan konsentrasi pasar, akan mempengaruhi insentif mereka untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada 3 saluran melalui mana persaingan industri ini dapat mempengaruhi motivasi manajer untuk
terlibat dalam kegiatan manajemen laba. Yang pertama yaitu saluran kekuatan harga atau pricing power. Kemudian yang kedua ada saluran pengungkap informasi. Dan yang ketiga itu ada saluran efek disiplin. Maka dari itu peneliti mengajukan hipotesis yang pertama yaitu perusahaan di industri yang lebih terkonsentrasi akan terlibat dalam manajemen laba yang lebih banyak. Selanjutnya ada H1B, perusahaan di industri yang lebih terkonsentrasi akan terlibat dalam manajemen laba yang lebih sedikit. Selanjutnya corporate governance dan manajemen laba. Mekanisme corporate governance dapat bersifat eksternal dan internal, dan telah dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Berbicara mengenai mekanisme eksternal, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan disiplin yang lebih ketat dapat memiliki efek untuk meringankan pada kegiatan manajemen laba oleh perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Luce et al. Pada tahun 2003, Burstahler dan MS tahun 2006, Eliasiani pada tahun 2017 dan Becker et al. Pada tahun 1988 menemukan bahwa manajemen laba lebih rendah pada negara-negara yang memiliki hukum investor yang kuat, memiliki kepemilikan saham institusional yang lebih tinggi, serta perusahaan yang merupakan klien dari perusahaan audit dari Big Five. Mengenai mekanisme corporate governance internal, Dewan Direksi dapat memainkan peran penting dalam memantau tindakan manajemen perusahaan dan melindungi hak-hak dari pemegang saham. Atribut dari Dewan Direksi tertentu dikaitkan dengan tata kelola, kualitas yang lebih tinggi, dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mendisiplinkan manajer ketika melaporkan hasil perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bukti bahwa manajemen laba menurun dengan independensi dewan. Selain Dewan Direksi, lamanya masa jabatan direktur juga diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dewan karena menunjukkan lebih banyak pengalaman dan keakraban dengan operasi perusahaan. Akhirnya, kualifikasi dan pengalaman profesional anggota dewan juga sangat penting untuk diteliti. Selanjutnya itu dampak corporate governance terhadap manajemen laba di pasar terkonsentrasi. Menurut pandangan pertama, kompetisi dapat bertindak sebagai mekanisme disipliner bagi manajer dan dengan demikian dapat menjadi pengganti mekanisme dari tata kelola perusahaan. Di bawah perspektif ini, orang akan berharap bahwa perusahaan dalam industri terkonsentrasi akan dapat manfaat yang lebih dari pemantauan dewan yang baik daripada perusahaan di industri yang non terkonsentrasi, mengingat tingkat persaingan yang lebih rendah di industri sebelumnya. Menurut pandangan yang kedua, efektivitas pemantauan dewan berbanding terbalik dengan tingkat kebisingan lingkungan operasi perusahaan. Karena lingkungan operasi yang ribut membuat perilaku manajerial lebih sulit untuk dipantau oleh anggota dewan independen. Oleh karena itu, orang akan berharap bahwa pengawasan dewan akan kurang efisien untuk perusahaan di industri terkonsentrasi daripada untuk perusahaan di industri non-terkonsentrasi, dan dengan demikian memiliki efek yang lebih lemah dalam memitigasi manajemen laba. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti mengembangkan hipotesis yaitu H2A, yaitu efek mitigasi dari tata kelola perusahaan pada manajemen laba akan lebih kuat di pasar yang lebih terkonsentrasi. H2B, efek mitigasi dari tata kelola pada manajemen laba akan lebih lemah di pasar yang lebih terkonsentrasi. Selanjutnya metodologi penelitian. Peneliti menggunakan semua perusahaan yang ada di Amerika Serikat yang diambil dari database Annual Compustat, Quarterly Compustat, Historical Segment Compustat, IBES, dan BoardX untuk periode dari tahun 1989 hingga tahun 2016. Peneliti menggunakan dataset yang disediakan oleh Demerjen pada tahun 2012 untuk variabel kontrol kemampuan manajerial selama periode waktu yang sama. Peneliti juga mengecualikan tahun-tahun perusahaan yang mengalami perubahan akuntansi, aktivitas merger dan akuisisi atau operasi yang dihentikan.
Peneliti juga mengecualikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan real estate karena praktek akuntansi dan keuangan serta peraturan yang mengaturnya berbeda, dan manajer di industri ini memiliki motivasi yang berbeda untuk memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di sektor industri lainnya. Peneliti mengecualikan industri apapun dengan kurang dari 6 pengamatan untuk setiap kode SIC pada tahun tertentu untuk memastikan data yang cukup ada untuk menghitung langkah-langkah manajemen laba dan memastikan bahwa asumsi OLS mengenai normalitas dari error threshold. Sehingga sampai akhir untuk penelitian ini yaitu 6.873 pengamatan tahun industri dalam panel yang tidak seimbang. Selanjutnya untuk pengukuran manajemen laba, peneliti membedakan antara dua jenis aktivitas manajemen laba, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Untuk manajemen laba akrual, peneliti menggunakan model Steuben pada tahun 2010 dan model Modified Jones pada tahun 1995. Sedangkan untuk model manajemen laba real, peneliti menggunakan model Ganit tahun 2010 dan model Roy-Choudhury pada tahun 2006. Untuk pengukuran konsentrasi pasar, peneliti menggunakan indeks Herfindahl-Huisman karena merupakan pengukuran yang paling umum digunakan dalam literatur untuk mewakili konsentrasi pasar. Tetapi karena pengukuran HHI ini memiliki keterbatasan, maka peneliti menambahkan dua pengukuran lain, yaitu rasio konsentrasi dan indeks Hall-Tiedemann. Selanjutnya itu pengukuran untuk corporate governance. Peneliti menggunakan 3 karakter dewan direksi, yaitu masa jabatan, kualifikasi, dan independensi. Peneliti juga menggunakan beberapa variabel kontrol dalam penelitiannya, yaitu ukuran perusahaan, volatilitas arus kas, kemudian ada siklus operasi, historical loss, managerial ability, national auditor indicator, litigious industry, market to book ratio, sales growth, dan jumlah segmen. Untuk keseluruhan perhitungan variabel bisa dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Peneliti menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di pasar terkonsentrasi menggunakan lebih banyak manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terkonsentrasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya asimetri informasi yang tinggi, daya tawar-menawar perusahaan yang lebih kuat, dan kurangnya efek disiplin dari kompetisi pasar terkonsentrasi. Selanjutnya, peneliti memasukkan peran tata kelola perusahaan ke dalam hubungan pasar terkonsentrasi dan manajemen laba. Di sini, peneliti menemukan bahwa efek tata kelola perusahaan dalam memitigasi manajemen laba umumnya lebih rendah di pasar terkonsentrasi dibandingkan dengan di pasar yang tidak terkonsentrasi. Yang mana artinya bahwa tata kelola perusahaan ini dia lebih efektif dalam memitigasi manajemen laba di pasar yang tidak terkonsentrasi. Peneliti juga memberikan bukti baru pada penelitian mengenai pengaruh tata kelola pada penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba real di pasar terkonsentrasi. Kehadiran mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif yang diukur dengan masa jabatan, kualifikasi, dan independensi di pasar terkonsentrasi mendorong manajer untuk menggunakan tingkat manajemen laba akrual yang lebih rendah dan tingkat manajemen laba real yang lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar yang sangat terkonsentrasi beralih ke manajemen laba real untuk menghindari manajemen laba akrual yang mudah terdeteksi di hadapan mekanisme tata kelola yang kuat. Selain itu, perusahaan di pasar terkonsentrasi kurang enggan menggunakan manajemen laba real karena mereka menikmati kekuatan kompetitif yang tinggi melalui skala ekonomi dan kontrol atas tawar-menawar dengan pemasok dan pelanggan. Dan dengan demikian juga dapat mengurangi konsekuensi negatif selanjutnya dari manajemen laba real.
Selanjutnya keterkaitan artikel kontemporer dan artikel klasik. Artikel klasik di sini yaitu menggunakan artikel dari Bushman dan Smith pada tahun 2001 yang berjudul Financial Accounting Information and Corporate Governance. Paper yang ditulis oleh Bushman dan Smith pada tahun 2001 menjelaskan dan mengusulkan penelitian tambahan mengenai peran dari informasi akuntansi keuangan yang dilaporkan secara publik dalam proses corporate governance atau tata kelola perusahaan. Dalam paper ini, penulis mendefinisikan tata kelola atas informasi akuntansi keuangan berfungsi secara eksternal dalam melaporkan data akuntansi keuangan dalam mekanisme pengendalian yang mempromosikan tata kelola perusahaan yang efisien. Bushman dan Smith menggunakan perspektif keagenan klasik yang memisahkan antara manajer perusahaan dan investor luar yang melibatkan konflik internal. Mekanisme pengendalian perusahaan diartikan dengan di mana manajer bertindak disiplin dalam kepentingan investor. Mekanisme pengendalian termasuk dalam ada dua, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme pengendalian yang termasuk di dalam mekanisme internal yaitu seperti rencana insentif manajer, pengawasan direktur, dan pasar tenaga kerja internal. Sedangkan mekanisme eksternal yaitu seperti pengawasan terhadap shareholder dan atau debt holder. Kemudian ada pasar untuk pengendalian perusahaan, kompetisi dalam pasar produk, pasar tenaga kerja manajerial eksternal, dan keamanan hukum yang melindungi investor luar dari pengambil alihan oleh orang dalam perusahaan. Informasi akuntansi keuangan adalah produk dari akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan eksternal yang mengukur dan mempublikasikan pengungkapan yang sudah diaudit, menyajikan data kuantitatif yang berfokus pada posisi dan kinerja keuangan perusahaan publik. Sistem akuntansi keuangan menyediakan input secara langsung untuk mekanisme pengendalian perusahaan dan penyediaan input secara tidak langsung untuk mekanisme pengendalian perusahaan dengan berkontribusi terhadap kandungan informasi dalam bentuk harga saham. Tujuan mendasar dari penelitian tata kelola akuntansi adalah memberikan bukti sejauh mana informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi keuangan dapat mengurangi masalah agensi antara manajer dan investor luar, memfasilitasi arus kelangkaan manusia dan modal keuangan yang efisien sebagai peluang investasi. Di sini peneliti juga percaya bahwa penelitian tata kelola penting untuk pengembangan secara penuh mengenai pemahaman terkait dampak informasi akuntansi keuangan dalam alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Bagian terbesar penelitian tata kelola akuntansi berfokus pada peran informasi akuntansi keuangan dalam kontrak insentif manajerial. Bushman dan Smith pada tahun 2001 juga menyatakan bahwa informasi akuntansi keuangan yang berkualitas dapat menjadi mekanisme kontrol bagi manajer untuk mengalokasikan sumber-sumber daya pada proyek-proyek yang memang bagus dan menghindari misalokasi ke proyek-proyek yang sebenarnya merugikan. Dan pelaporan keuangan dapat menurunkan information uncertainty atau informasi yang tidak pasti yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya modal ekuitas dan biaya modal utang. Pada artikel Bushman dan Smith ini juga membahas bahwa sebagian besar penelitian empiris kompensasi dalam akuntansi setidaknya secara implisit terinspirasi oleh prediksi komparatif statis dari model prinsipal agen. Penelitian akuntansi tentang kompensasi insentif dapat diatur dengan 3 pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan pertama dan yang paling lazim secara cross-seksional memeriksa prediksi terinspirasi dari model prinsipal agen dengan menggunakan sensitivitas pembayaran kinerja yang diamati atau yang diperkirakan secara statistik. Kemudian ada pendekatan yang kedua, tidak secara langsung menangani optimalitas kontrak yang diamati, namun mengambil kontrak sebagai eksogen dan menguji perilaku manajemen laba yang dimotivasi oleh struktur kontrak. Dan pendekatan ketiga, menguji dampak penerapan rencana insentif berbasis akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Mungkin itu saja
bagian dari review artikel dan keterkaitan antara artikel kontemporer dan artikel klasik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.